shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too. Setelah yang 15.000 diturunkan jadi 10.000, menunya apa nih makan siang gratis? Makan bergizi gratis ini. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Inilah keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mematok besaran anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per anak. Padahal dalam beberapa penjelasan sebelumnya Prabowo menyebut akan mematok anggaran Rp15.000 per anak. Meski banyak yang menyaksikan kecukupan gizi dengan anggaran baru, pemerintah melalui juru bicara kantor kepresidenan Hariko Wibawa Satria mengklaim uang Rp10.000 bisa memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi piring makan. Tapi yang selalu kita dengar di situ selalu ada susu, Pak. Dan susunya merek Greenfield. Dan itu katanya termasuk dalam produk North Star Group milik Patrick Sugito Waluyo, Bos Goto. Iya nggak Pak Prabowo? Tolong dijawab nih Pak Prabowo nih. Goto resmi luncurkan program makan bergizi gratis melalui skema CSR. Tapi bosnya Goto sekaligus ada saham juga di susu Greenfield yang dijadikan paket dari makan bergizi gratis. Jangan-jangan yang lain diotak-atik, susunya nggak diotak-atik. Masalahnya susunya juga itu bukan susu dari perasan petani. Tapi dia kelola sendiri, dia punya lahan yang besar di Malang, Jawa Timur. Yang didatangkan sapi terbaik dari Australia, katanya begitu. Jadi terus gimana peternak sapi lokal? Tidak dilibatkan. Wah. Padahal janji Gibran nggak begini nih. Ikut Gibran belusukan uji coba makan bergizi gratis. Bos Goto sebut program karya anak bangsa. Iya, tapi ujungnya uangnya lari kemana? Itu soalnya. Ternyata ke orang-orang kaya juga gitu. Bukan mensejahterakan rakyat kalau begitu. Ini datanya ya, 2020 North Star Group beli saham Japfa Limited kurang lebih 3,3 triliun atau 80% lewat PT Greenfield Indonesia. 2024 Greenfield sponsor uji coba makan siang gratis. Padahal tidak ada makan siang gratis ya. Makanya diganti makan bergizi gratis. 2025 anggaran makan siang gratis kurang lebih 71 triliun, porsi terbesar buat produk susu, dan Goto bisa jadi operatornya. Wow. Ini ceyah ya. Orang Sunda bilang ceyah. Halo, sudah sangat sering kita melihat Gibran bagi-bagi susu ya. Dan seringkali yang kita lihat juga susu yang dibagikan ini, susu kemasannya yang ini nih, Greenfield. Jadi penasaran ya, kenapa kok yang dibagikan kok susu ini terus gitu. Nah, iseng-iseng ngecek, ternyata Greenfield ini diproduksi oleh PT Greenfield Indonesia, anak perusahaan asal Australia, yaitu Aus Asia Dairy Group. Jadi pabrik PT GFI ini ada di Jawa Timur. Nah, sedangkan CEO-nya bernama Edgar Collins ya, yang menjabat sebagai CEO-nya. Jadi sapi-sapi yang berasal dari Australia diternakan oleh PT GFI, lalu susunya yang berkualitas tinggi ini dijual di Indonesia, Malaysia, bahkan sampai ke Singapura. Tadinya saya kira yang dibagikan Gibran ini susu peternak lokal gitu ya, ternyata susunya Australia. Jadi ingat ya, kita kejadian beberapa waktu lalu, peternak lokal Boyolali yang membuang produk susunya karena nggak tahu kemana harus menjualnya. Nah, ada yang bilang PT GFI pasti juga lah menyerap susu peternak lokal yang lain di sekitarnya gitu. Wah, kok saya nggak setuju dengan statement ini.
Karena begini, susu Greenfield ini asalnya dari peternakan Greenfield sendiri yang ada di Ulingi, di Blitar. Nah, sapi-sapinya import dari Australia. Dan dia nggak pakai susu orang lain, karena tentu untuk menjaga kualitas dari susu yang mereka hasilkan. Gitu. Nah, soal Greenfield, ada berita dari CNN nih. Jadi produsen makanan internasional Jaffa Limited menjual 80% saham dari unit bisnis produk susu di bawah merek Greenfield kepada TPG dan North Star Group. Nah, akuisisi ini bernilai 236 juta dolar Amerika atau setara dengan 3,33 triliun. Nah, North Star Group ini milik siapa? Nah, North Star Group ternyata milik Patrick Waluyo. Dan kalau kita telusuri lagi, di balik Patrick Waluyo akan ada beberapa nama lagi yang akan terkait dengan nama-nama yang dikenal sebagai 9 naga. Ya, North Star Group ini punya beberapa klub Liga 1 ya, sepak bola. Bahkan ada yang berafiliasi ke Persis Solo, which is yang kita tahu itu adalah klub yang dimiliki oleh Kaisang dan kawan-kawan. Ya, meski North Star secara langsung cuma punya Persib Bandung ya, tapi kalau secara perorangan mereka punya saham lah di klub-klub Liga 1 lainnya. Ya, gitulah. Jadi North Star ini punya banyak sekali bisnis di Indonesia, dari sepak bola, Persib Bandung nih, lalu United Tractor, ada Goto, BTPN, Indomart, Alfamart, Indosat, Era Property, Sayurbok, Rumah Sakit Bunda, dan entah apa lagi. Gila ya, kalau dipikir-pikir, uang itu ternyata muternya ya di mereka-mereka aja gitu ya. Ya, seputaran mereka saja bisnisnya. Ya, jadi ini bukan nyinyir ya, sekali lagi, cuma sharing saja. Kalau ternyata susu yang dibagikan itu pabriknya ya hanya menguntungkan orang yang sudah kaya, begitulah ya, dan tidak atau kurang berdampak pada peternak susu kecil yang seharusnya program pemerintah seperti makan siang gratis ini mengangkat UMKM. Bukan begitu yang dikatakan ketika debat ya, bukan orang yang sudah kaya gitu ya. Nah, kalau dibilang mutunya lebih baik dari susu lokal, nah kenapa enggak kita tingkatkan saja mutu produk lokal kita gitu. Katanya kan pemerintah aware dengan daya beli yang rendah ya dari masyarakat kita sekarang, aware dengan kurangnya penyerapan tenaga kerja, aware dengan UMKM yang terus saja bertumbangan ya, dan perusahaan-perusahaan lokal lainnya yang berjatuhan. Tapi pemerintah malah membeli produk luar. Ya. Oh ya, by the way, soal nilai gizi dari produk susu lokal, saya rasa kita bisa banget untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Buat apa kita punya dokter gizi, fakultas-fakultas ilmu gizi gitu di kampus-kampus gitu. Jadi ini lebih kepada mana janji wapres kita ketika debat dulu yang katanya akan memakai produk lokal UMKM untuk menggerakkan perekonomian daerah. Nah, buat yang bakal komen apa-apa dinyinyirin, dengerin ya. Yang dibagikan Gibran ini memakai uang APBN dan hutang yang dibebankan pada pajak kita. Jadi wajar kalau kita mempertanyakan juga. Lagi pula ya, memangnya selama ini di pemerintahan kita ada transparansinya? Enggak kan? Salam. Usut, ntar ujungnya ketemu tuh Luhut Erik lagi gandengan. Tunjangan operasional wapres hanya untuk membeli susu. Allahu Akbar. Muter-muter aja kalau begitu, hanya di mereka-mereka saja ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan Pak Prabowo. Saya coba cek ini Greenfield. Wah, memang dahsyat ini. Katanya didirikan 97 nih. Tapi data yang lain nyebut 87. Mungkin 97 yang benar ya. Peternakannya di desa Babadan, Jawa Timur, Malang ya. Sapi kualitas terbaik dari Australia. Ngeri ini. Ini bikin iri merek yang lain itu, apa, susu ultra, terus apalagi itu yang lain-lain. Kita cek juga di Wikipedia juga sama ya, Greenfield. Nah, kalau di sini disebut mana tadi ya? Di Malang.
97 produk susu populer. Dahsyat ini. Kementan siapkan strategi program makan bergizi gratis. Dalam penjelasannya, langsung saja ke topik ya. Di sini nih. Sejumlah narasumber dihadirkan. Di antaranya perwakilan PT Greenfield, Bank Jatim, BUMDes, dan seterusnya. Masuk itu barang. Susu Greenfield, wah luar biasa. Saya sih nggak tahu, itu baru tahu sekarang aja karena ada di kotak itu ya. Di kotak makan bergizi gratis nempel itu susu Greenfield.